Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu ketua kelasnya minta tolong untuk dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum materi dilanjutkan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen Mbak Aida, Adik, Mbak Ira, Mbak Akifah. Oke, baik. Sebelum materi saya lanjutkan, terlebih dahulu Bapak ingin meninjau ulang terhadap materi yang kita sampaikan, yang kita pelajari di minggu lalu. Ada yang tahu apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ya, baik. Apa? Tentang teks LHO. LHO. Ya, apa ini? LHO. Teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan. Oke, baik. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan tentang laporan atau pengamatan mengenai sesuatu objek di sekitar kita berdasarkan dengan fakta atau penyajian materi atau laporan berdasarkan pengamatan kita. Oke, kemudian Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis, menyusun, dan menyampaikan teks pidato dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Hari ini diperhatikan semua, mohon tulis. Kita akan menyampaikan teks pidato. Sebelumnya ada yang pernah mengerti mengenai pidato? Oke, berarti sekarang kita pelajari mengenai teks pidato. Jadi teks pidato adalah teks atau naskah yang disampaikan di depan umum, berisi suatu pemikiran, gagasan, atau pendapat dari pembuat teks pidato tersebut. Kemudian masuk ke ciri-ciri teks pidato. Yaitu yang pertama, tujuannya jelas atau memiliki tujuan. Yang kedua, faktual. Sama seperti materi di minggu lalu, kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Yaitu pidato bisa saja berdasarkan, bisa saja disampaikan berdasarkan dengan fakta atau faktual. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang keempat, di dalam teks pidato biasanya disusun harus secara menarik, harus menarik perhatian dari pembacanya. Dan yang kelima, di dalam menyampaikan teks pidato, baik penutur maupun menyampaikan, yaitu harus mudah dipahami atau jelas. Kenapa? Karena kalau pidato yang kita sampaikan jelas, maka otomatis bisa masuk, diterima, dipahami oleh pembacanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Itu saja, Pak. Ya, bagus. Jadi, teks pidato atau pidato itu memiliki berbagai tujuan, yaitu sini ada ya. Yaitu satu, informatif, menyampaikan informasi. Yang kedua, jenis teks pidato yaitu bertujuan untuk persuasif. Persuasif yaitu bersifat ajakan atau membujuk seseorang atau membaca untuk meyakini terhadap pidato yang kita sampaikan. Paham ya? Tiga yaitu bertujuan bersifat argumentatif. Argumentatif yaitu pertanyaan atau memiliki alasan-alasan tertentu yang masuk akal. Biasanya di dalam pidato yang bersifat argumentatif itu biasanya penyampai atau pidatois itu menyampaikan sesuatu yang memberikan alasan-alasan tertentu. Dan yang keempat bersifat rekreatif atau hiburan. Jadi biasanya pidato itu juga disampaikan bertujuan untuk menghibur membaca atau audiens untuk ikut merasakan apa yang disampaikan oleh pembaca pidato tadi. Itulah beberapa jenis atau tujuan dari teks pidato. Lalu masuk ke strukturnya. Di dalam pidato yaitu berisi pembuka, terus isi dan penutup. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pidato itu tentang ceramah atau presentasi apa? Pidato itu apakah sama dengan ceramah atau presentasi? Jawabannya juga ini mengenai tentang perbedaan. Jelas keduanya adalah berbeda. Mengapa? Karena teks pidato itu disampaikan di depan umum berdasarkan dengan ciri-ciri dan struktur dari teks pidato itu tadi. Sedangkan ceramah itu disampaikan hanya sekedar instruksi saja, sekedar instruksi atau memberikan penjelasan secara umum kepada pembaca atau audiensnya. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Apakah pidato harus disampaikan di depan umum? Apakah pidato harus disampaikan di hadapan publik? Jawabannya adalah harus.
Kenapa pidato disampaikan di depan umum? Karena menyampaikan suatu gagasan yang berisi baik itu informasi, baik itu persuasi, fakta, atau hiburan, sehingga membutuhkan audiens atau membutuhkan penonton untuk ikut memahami dan menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Menyusun teks pidato apakah harus urut, Pak? Menyusun teks pidato apakah harus urut? Jawabannya seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, bahwa menyusun teks pidato itu berdasarkan atau harus sesuai dengan keurutan atau sistematis. Jadi tadi mengenai pembukaan, isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Paham? Masih ada pertanyaan? Sampai jam berapa? Kalau sampaikan orang berarti tidak harus pada hari ini kakak. Harus. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Pidato kan disampaikan di hadapan umum. Berarti menuntut kita sebagai pembaca pidato tersebut harus pede, harus percaya diri. Sekarang Bapak akan memberikan tugas pada kalian bersifat perorangan saja, per individu. Masing-masing siswa diharapkan bisa menyusun teks pidato singkat saja atau secara sederhana mengenai lingkungan kelas kalian atau sekolah juga boleh berpidato berdasarkan jenis-jenis tujuan yang sudah Bapak ajarkan tadi. Silahkan minimal 2 paragraf atau 3 paragraf. Oke, di tempatnya masing-masing saja. Saya kasih waktu 15 menit. Apa yang mau kalian? Oke, selesai. Sudah selesai semua ya, 15 menit sudah berlalu. Sudah? Oke. Silakan Mbak Isa untuk menyampaikan hasil pidatonya. Ada tidak saja sesuai Ya, satu berarti ya dari ya. Oke, tepuk tangan pada waktunya. Ada yang menyangga atau pendapat lain yang tahu tentang pidatonya Mbak Isa tadi? ya Pak. Ya, apa? Berarti bisa tidak ada tujuan dan tujuannya. Tidak ada tujuan dalam pidatonya. Tadi mana tadi? Ya, pidatonya. Oh iya. Oke. Pidatonya Mbak bisa menjelaskan tentang tema kaki. Di sini juga disampaikan tidak ada tujuan yang memang jelas. Tadi saya dilupakan. Tapi bagus ya, ada yang peka. Mbak Lisa, terima kasih telah memberikan sanggahan bahwa memang benar di dalam teks pidato kita harus menyampaikan tujuan secara lugas, secara jelas. Karena apa yang kita sampaikan kepada audiens itu otomatis membuat audiens agar tahu tujuan apa yang kita sampaikan. Kenapa pemerintah menyampaikan pidato itu kepada mereka. Jadi itulah yang harus dipaparkan. Jadi lebih baik lagi nanti kedepannya Mbak bisa memberikan tujuan yang jelas mengenai kaki pada temanya. Sudah bagus, tetapi tujuannya lebih spesifik untuk memastikan audiens atau membaca itu memahami tentang spesifik kaki ini. Oke. Dengan berakhirnya presentasi dari Mbak Buza, pidato yang sangat luar biasa, maka sampai di sini juga akan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita diberikan beberapa mengenai teks pidato. Atau ada yang berani? Ya Pak. Ya siap. Apa penggantian dari teks pidato? Naskah yang berisi gagasan atau informasi untuk disampaikan di aku. Bagus. Jadi teks pidato yaitu naskah yang berisikan gagasan atau pendapat dan disampaikan di depan umum dan memiliki tujuan atau tertentu, yaitu informasi, informatif, persuasif, argumentatif, dan rekreatif. Terus serta memiliki struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup. Oke, sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Oke, sekarang Bapak mengajukan beberapa referensi pembelajaran pada hari ini. Apa yang telah kalian pelajari pada pelajaran pada pagi hari ini? Teks pidato. Nah, udah. Jadi kita tadi membahas tentang teks pidato. Lalu, apakah ada hal-hal yang membuat kalian kesulitan mengenai materi pelajaran pada hari ini? Kesulitan. Maka ya, semua. Berarti memang kesulitan materi agak kesulitan. Lalu hal dari apa yang kalian dapatkan pada pelajaran teks pidato pada hari ini? Bisa masuk di depan, menyampaikan. Oke, di depan publik berarti
hal yang menarik menurut kalian adalah kalian bisa menyampaikan di hadapan teman-teman kalian. Sekian dari Bapak, bila Bapak menyampaikan penjelasan ada salah dari keliruannya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.